Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Haritsa SPD dari SMP Negeri 7 Ala, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nrekang tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata dengan judul Budaya Positif. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Latar belakang. 1. Sekolah telah menerapkan budaya positif melalui penanaman karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler dan pembiasaan. 2. Di sekolah masih terjadi pelanggaran budaya positif. 3. Maka sekolah perlu menangani permasalahan peserta didik melalui restitusi. 4. Untuk memahami restitusi dan pelaksanaan budaya positif, maka dilakukan diseminasi budaya positif. Tahapan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama perencanaan, yang kedua diseminasi, yang ketiga adalah umpan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk hadir di tempat ini, walaupun dalam kondisi selesai melaksanakan tugas. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dalam kondisi capek, semua mengantuk. Tapi saya mohon maaf, saya ambil waktunya dulu. Kemudian salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kesiswaan yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Jadi dalam di sini saya memaparkan, di sini tugas kami adalah memaparkan materi yang telah kami peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dalam hal ini saya minta maaf karena saya merepotkan Bapak Ibu lagi, ya. Jadi merepotkan Bapak Ibu lagi karena ini adalah perangkat tugas kami untuk mensosialisasikan atau mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif. Jadi tentang budaya positif yang akan kita yang mungkin bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Nah, kita masuk pada materi. Berangkat dari filosofi pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tuntutlah murid sesuai dengan kodratnya. Jadi ini filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, tuntutlah murid sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini kita menuntut murid kita sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Jadi pada saat kita menuntun siswa kita, jangan disamakan ketika kita masih berada di tahun 80-an dengan pada saat zaman sekarang, di mana pada zaman ini kita sudah berjibaku dengan berbagai macam teknologi. Jadi otomatis ketika kita memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita, maka sudah tidak cocok kalau kita memberikan pengajaran yang sama ketika zaman tahun 80-an atau tahun 90-an. Nah, sebagai seorang pendidik, guru ini diibaratkan sebagai petani. Jadi guru diibaratkan sebagai petani, sekolah diibaratkan sebagai lahan pertanian, dan siswa diibaratkan sebagai bibit yang akan ditanam atau disemaikan. Bagaimanapun bagusnya bibit, ketika tidak dirawat dengan baik, maka nantinya tidak akan tumbuh dengan baik. Dan kembali lagi ke filosofi
Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru hanya menuntunnya, menuntun tumbuh kembangnya. Jadi ketika guru diibaratkan sebagai petani, petani menyiapkan lahan. Jadi petani menyiapkan lahan, lahannya digemburkan, diberikan pupuk yang baik, diberikan pengairan, kemudian disiapkan cahaya yang cukup. Kemudian setelah itu petani akan menyemaikan biji. Biji ini nantinya akan tumbuh. Jadi biji ini nantinya akan tumbuh. Nah, guru hanya bertugas untuk menuntun tumbuh kembangnya murid. Sama dengan petani. Ketika petani menanam biji jagung, maka yang tumbuh nanti otomatis adalah biji jagung. Tidak mungkin menanamnya biji jagung, tumbuhnya adalah padi. Itulah yang dimaksud dengan guru harus menuntun siswanya. Ini. Nah, ketika guru menyiapkan lahan pertanian, maka guru harus mengusahakan lingkungan yang menyenangkan sebagai tempat tumbuhnya karakter bagi murid. Jadi guru harus menyiapkan lingkungannya. Lingkungan positif di sini yang dimaksud, jadi lingkungan di sini adalah lingkungan yang positif, lingkungan yang menyenangkan. Apa indikator bahwa lingkungan ini, lingkungan sekolah kita ini menyenangkan? Yang pertama mungkin kita lihat bagaimana interaksi antar warga sekolah di dalamnya. Bagaimana guru berinteraksi dengan guru, bagaimana murid berinteraksi dengan murid, bagaimana guru menyapa murid-muridnya, dan bagaimana guru menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan proses pendidikan. Nah, jika ini bisa terjalin dengan baik, maka yakin dan percaya bahwa lingkungan positif bagi murid kita ini sudah terbentuk, sehingga otomatis akan membentuk karakter-karakter yang baik bagi murid kita. Jadi sesuai dengan cita-cita pendidikan kita bahwa membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan positif seperti yang tadi saya jelaskan bahwa bagaimana interaksi warga sekolah di dalamnya sehingga akan terbentuk, sehingga akan lebih mudah untuk penerapan disiplin positif. Jadi disiplin positif ini di lingkungan sekolah sangat perlu untuk kita berlakukan bagi siswa-siswa kita. Nah, pertanyaannya, apa itu disiplin? Jadi pertanyaannya, apa itu disiplin? Jadi disiplin ini menurut seorang ilmuwan, Diana Gosen, dalam bukunya mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Disiplina ini dalam bahasanya, disiplin ini artinya belajar. Apa yang kita pelajari? Jadi yang kita pelajari di sini adalah bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri kita. Bagaimana menanamkan disiplin positif di siswa-siswa kita, berarti bagaimana kita mengajarkan siswa-siswa kita untuk bisa mengontrol diri mereka sehingga mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Dan ini bisa dilakukan pada proses pembiasaan sehari-hari. Jadi ini disiplin positif. Nah, tujuannya penanaman disiplin ini adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri murid sendiri sehingga menjadi orang yang merdeka. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dihukum, tetapi mereka berdisiplin karena memang itu yang seharusnya mereka lakukan. Jadi disiplin positif. Nah, untuk menerapkan disiplin positif sesuai dengan apa yang pernah kami pelajari, bahwa ternyata guru perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah. Jadi ini yang mungkin yang perlu kita lakukan, ditinjau ulang ini peraturannya, apakah masih cocok dengan kondisi kita sekarang atau tidak. Kemudian yang berikut, tindakan terhadap satu pelanggaran dalam bentuk hukuman dan konsekuensi belum menanamkan disiplin positif bagi murid. Jadi apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, bahwa ternyata hukuman,
konsekuensi, bahkan penghargaan sekalipun belum bisa menanamkan disiplin positif bagi murid-murid kita, di mana pada disiplin positif ini adalah disiplin yang berasal dari motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman dan konsekuensi ini yang termasuk juga saya sering lakukan ini. Jadi sering sekali saya lakukan ketika saya sudah menegur siswa, ketika saya sudah capek, mungkin ada masalah, terlalu banyak tugas, pekerjaan, yang saya lakukan adalah memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi seperti apa ini hukuman? Hukuman ini biasanya hukuman dan konsekuensi sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama. Jadi hukuman dan konsekuensi ini adalah tindakan yang kita berikan kepada peserta didik, kepada murid-murid kita untuk memberikan rasa tidak nyaman pada mereka dengan tujuan untuk mendisiplinkan siswa-siswa kita. Tetapi bedanya di sini bahwa hukuman ini biasanya bersifat spontan. Contoh, misalnya pada saat jam pelajaran pertama ada siswa kita yang terlambat. Apa yang kita lakukan? Kamu terlambat, coba pusat dulu, ya. Jadi ini terjadi secara spontan, sehingga kalau terjadi secara spontan itu adalah bentuk hukuman, ya, hukuman. Dan biasanya di samping dia bersifat spontan, biasanya juga bersifat satu arah. Guru yang mengeluarkan hukumannya memerintahkan siswa akan melaksanakan. Nah, kalau konsekuensi sama-sama dilakukan untuk memberikan rasa tidak nyaman pada murid, tetapi biasanya konsekuensi ini dilakukan dengan sebuah kesepakatan. Jadi ada kesepakatan yang terjadi. Coba kalau misalnya sudah 3 kali berturut-turut terlambat, maka konsekuensinya adalah begini. Jadi ada waktu, tidak secara spontan diberikan. Jadi ada waktu. Kemudian di samping diberikan interval waktu, konsekuensi juga kadang juga disepakati sebelumnya. Jadi disepakati sebelumnya. Kalau misalnya saya di kelas biasa katakan, kalau terlambat kau lagi apa hukumanmu? Jadi terlambat kau lagi apa hukumanmu? Nah, nantinya mereka akan menyebutkan sendiri hukumannya dan teman-temannya yang lain yang saya jadikan sebagai siswa. Anak-anak dengarkan nih, kamu semua jadi saksinya. Si A ini nanti kalau terlambat lagi hukumannya atau konsekuensinya adalah ini. Nah, dan ternyata bahwa hukuman dan konsekuensi ini kembali lagi pada motivasi siswa, bahwa hukuman dan konsekuensi ini tidak dapat menimbulkan disiplin positif karena tidak akan berlangsung lama pada murid. Jadi tidak berlangsung lama pada murid hanya karena ingin menghindari rasa ketidaknyamanan ataupun mungkin karena ingin dipuji sehingga mereka melakukan disiplin itu. Nah, untuk disiplin positif dibagi dua, ada disiplin dalam bentuk konsekuensi dan ada disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi sebentar kita bahas tentang restitusi. Dalam hal penanaman disiplin, guru yang memegang kontrol. Jadi guru yang memegang kontrol dalam menghadapi murid. Nah, masih dari ilmuwan dari psikiater dan pendidik, Diana Gosen mengatakan bahwa 5 posisi kontrol guru dalam proses pembelajaran. Jadi ini yang menurut saya kalau dalam proses pembelajaran, menurut saya ini materi yang paling menarik sepanjang saya mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak. Nah, untuk 5 posisi kontrol guru, nomor 1, 2, 3, 4 sudah sering saya lakukan. Jadi yang pertama adalah posisi penghukum. Di sini guru selalu menganggap bahwa hukuman bisa mendisiplinkan murid. Jadi hukuman bisa mendisiplinkan murid. Ini posisi penghukum. Dan saya juga sering mengatakan ini. Dan ketika saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru sadar, oh ternyata selama ini saya banyak berdosa pada murid-murid saya. Ya. Jadi saya banyak berdosa. Untuk posisi penghukum,
selalu memberikan hukuman kepada murid dalam upaya untuk mendisiplinkan muridnya. Itu. Nah, biasanya ada dampak yang dihasilkan dari pemberian hukuman pada siswa. Yang pertama, mungkin siswa akan menjadi agresif. Jadi menjadi agresif. Apa yang terjadi? Biasanya mereka akan melampiaskan emosinya, emosi negatifnya dalam bentuk tindakan-tindakan. Misalnya, kadang ada yang mencoret-coret meja, buku, bahkan ada yang meninju papan tulis dan sebagainya. Jadi itu emosi-emosi negatif yang dilampiaskan ketika dia menerima hukuman. Ini. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kadang kalau sudah tidak mempan dengan hukuman, saya ganti lagi dengan posisi pembuat rasa bersalah. Pea capek kamu nanami nami pelajaran Pak Pea. Dari master kita mama ami sola papa ami. Siga satu kami tirongko mudah pakai mas sekolah, nanti mani ngone kamu mas sekolah. Ini salah satu contoh bentuk pernyataan di mana posisi guru adalah pembuat rasa bersalah. Apa dampaknya? Ternyata ini lebih parah dari posisi penghukum. Ketika posisi penghukum, murid akan melampiaskan emosinya. Jadi biasanya dalam bentuk energi negatif. Tetapi pada pembuat rasa bersalah, murid bingung. Ini ketika muncul perasaan bersalah dari dalam dirinya, dia sudah tidak bisa lagi melampiaskan emosinya, dan ini yang bahaya bagi anak-anak kita. Ini. Jadi pembuat rasa bersalah ini siswa akan sulit untuk melampiaskan emosinya. Nah, ini yang menyebabkan biasa siswa mengalami kondisi di sekolah, biasanya dia akan menyendiri, muncul rasa minder karena merasa bersalah atas apa yang telah kita sampaikan berdasar pada pernyataan-pernyataan kita. Kemudian posisi ketiga, posisi teman. Posisi teman, biasanya murid akan merasa berteman dengan gurunya. Biasanya untuk posisi teman, biasanya anak-anak akan lebih mudah untuk didisiplinkan, ya. Jadi biasanya anak-anak akan lebih mudah untuk didisiplinkan. Pernah juga saya lakukan ini, ya. Jadi pernah juga saya lakukan. Begitu ada pelanggaran, anak melanggar romonya. Ini kan membuat anak-anak menjadi lebih merasa tidak tertekan oleh pelanggaran yang mereka lakukan. Tetapi dampaknya bahwa pada kondisi ini anak-anak akan menjadi ketergantungan. Ketika saya yang masuk di kelasnya, posisi saya sebagai temannya, mereka akan patuh. Jadi mereka akan patuh pada disiplin yang ada. Tetapi begitu guru lain yang masuk, maka dia merasa tidak berteman, bisa saja dia lagi kembali pada kondisi awalnya, di mana tidak kembali pada posisi yang tidak disiplin. Jadi itu kelemahannya pada posisi teman. Yang berikut, posisi pemantau. Posisi pemantau. Posisi pemantau. Guru selalu menekankan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Misalnya, datang tidak pakai sepatu. Coba apa aturannya? Apa tata tertibnya di sekolah? Jadi apa tata tertibnya di sekolah? Ini selalu yang dilakukan oleh guru dengan posisi pemantau. Jadi selalu mendisiplinkan siswa dengan mengacu pada aturan-aturan yang ada di sekolah. Pada posisi ini siswa juga bisa dibuat disiplin, tetapi sama dengan posisi teman, siswa akan merasa ketergantungan. Jadi ketika aturannya tidak dilaksanakan dengan tegas, maka siswa akan mencari celah, ya. Siswa akan mencari celah. Bagaimana caranya supaya saya bisa terlepas dari aturan ini? Jadi itu siswa selalu mencari celah. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer, di mana di sini guru berperan sebagai manajer. Guru akan
memposisikan diri sebagai pembimbing bagi siswa yang sudah melakukan kesalahan. Jadi guru akan membimbing siswa mencari solusi dari masalah-masalah yang sudah ditimbulkan. Jadi kalau misalnya seorang siswa tiba-tiba melakukan pelanggaran, kemudian guru akan mencari tahu seperti apa yang diinginkan siswa ini. Nah, kemudian bukan guru yang mencari solusi agar siswa ini keluar dari masalahnya, tetapi guru akan membimbing siswa bagaimana siswa itu sendiri mencari solusi dari masalahnya. Misalnya ketika terlambat datang, maka guru tidak akan mengatakan kalau kamu selalu terlambat begini caranya. Tapi siswa yang diajar untuk bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan berusaha mencari solusi dari kesalahan yang sudah dilakukannya. Ini posisi manajer. Untuk posisi manajer, menurut Tiana Gosen bahwa posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal bagi guru. Jadi posisi yang paling ideal bagi guru. Nah, dalam posisi manajer, ketika siswa melakukan sebuah pelanggaran, maka ada tahap-tahap yang kita lakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi saya ingat ini tahun lalu Ibu Materi dengan Ibu Pahira yang sudah melaksanakan diseminasi, ini juga yang dibahas tahun lalu, dan ternyata materinya tahun ini masih sama. Jadi segitiga restitusi. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kadang ada siswa begitu selesai melakukan kesalahan, ada yang merasa bersalah sampai merasa minder, tidak mau lagi bergabung dengan teman-temannya. Tetapi ada juga siswa yang begitu selesai berbuat kesalahan, langsung berlalu saja. Jadi tidak ada perasaan bersalah sama sekali. Nah, disitulah fungsinya restitusi. Bagaimana kita mengembalikan identitas murid kita. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, restitusi juga mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan berpikir bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian yang berikut, restitusi juga membantu murid memulihkan diri setelah berbuat salah. Jadi tadi saya jelaskan bahwa ketika seorang siswa melakukan pelanggaran, kadang merasa bersalah, rasa bersalahnya berlebihan. Mungkin malu sama teman-temannya, saya malu, saya tadi sudah berbuat salah, saya tadi begini dan seterusnya. Sehingga ketika kembali kepada kelompok mereka akan terpisah dari kelompoknya karena sudah merasa minder. Nah, itu fungsinya restitusi, mengembalikan pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian yang berikut, yang terakhir, murid bukan hanya bertanggung jawab akan perilaku yang mereka pilih, tetapi belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi untuk segitiga restitusi ada 3 tahap yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini bagaimana kita menstabilkan identitas anak-anak ketika selesai berbuat salah. Jadi ada yang kadang ada yang merasa minder, kadang ada juga yang tidak ada ekspresinya selesai berbuat salah. Tidak ada apa-apa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, ini yang perlu kita stabilkan. Ada juga yang merasa rendah diri, itu juga perlu kita stabilkan. Jadi kalau misalnya yang sudah berbuat salah tetapi tidak merasa bersalah, kita panggil. Apakah mungkin pertanyaannya sederhana? Apakah kamu merasa tidak bersalah dengan tindakan kamu? Ini yang kita lakukan. Kemudian yang berikut ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bukan kita membenarkan apa yang mereka lakukan, bukan membenarkan pelanggaran yang telah mereka lakukan, tetapi bagaimana kita bisa mengerti keadaannya mereka sehingga mereka akan lebih mudah untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi sebentar saya tampilkan contoh-contoh proses restitusi yang
pernah kami skenariokan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini biasanya pada segitiga restitusi ada keyakinan kelas yang disepakati oleh murid, kemudian terjadi pelanggaran pada murid, maka kembalikan pada keyakinan kelas yang mereka sepakati. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita langgar pada saat terjadi pelanggaran ini? Keyakinan kelas apa yang kita tidak taati? Sehingga murid akan lebih terdorong untuk lebih berdisiplin untuk untuk menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Jadi ini salah satu contoh restitusi yang pernah kami skenariokan. Di sini sebenarnya restitusi ini kami lakukan, tetapi dalam kondisi mungkin agak terlambat karena siswa ini memang melakukan sebuah pelanggaran, tetapi nanti setelah ada tugas ini baru saya restitusi kembali. Oke, jadi mungkin ini saya tampilkan sedikit. Jadi tapi kalau posisi ini menstabilkan identitas, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk menstabilkan identitas siswa. Terus kalian ketahuan sama pengawas? Ketahuan melihat contekan. Sebenarnya tidak apa-apa ya, melihat contekan itu berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Saya juga pernah menyentuh itu ketika masuk SMA di waktu SMP, di waktu sekolah. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu, dan saya punya alasan untuk melakukannya. Dan saya yakin pasti kalian juga punya alasan untuk melakukan hal ini, melakukan menyontek. Iya. Kira-kira apa alasannya? Bagus ya. Jadi ingin memperoleh nilai yang lebih bagus. Nilai itu juga mau ingin memperoleh nilai yang itu saya paham. Jadi semua orang pasti ingin nilainya bagus. Kalian ingin menjadi yang terbaik kan? Mau membanggakan orang tua dengan nilai-nilai baik yang telah kalian peroleh. Tapi apakah ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tidak sesuai ya? Tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Jadi ada 3 keyakinan kelas yang kalian langgar. Pertama, jujur, ya, menyontek tidak jujur ya. Yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Iya. Itu 3 yang keyakinan kelas yang kalian
Saya tidak tahu kalau ini yang mengawas pada saat itu adalah Ibu Irnawati. Datang dengan laporannya, Ibu ada Nawalita begini, ya. Jadi ada seperti itu. Jadi itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Jadi kalaupun masih disiplin positif, budaya positif ini masih tidak tercapai di lingkungan sekolah kita, jangan lupa ada pernyataannya dari Luman Jacobs mengatakan bahwa dalam mengajar Anda tidak bisa melihat hasilnya hanya dalam 1 hari kerja. Mungkin hasilnya baru akan kelihatan setelah 20 tahun ke depan. Jadi itu tadi gambaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi. Tahapan restitusi yang kami lakukan di sini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah. Kalian tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak tahu. Ya. Jadi Melianti, Rizky, tadi Ibu terima laporan dari pengawas ruang ujian bahwa ada masalah yang terjadi. Apakah ada hubungannya dengan kalian? Iya, Bu. Tadi pada saat ujian kami minta izin untuk keluar buang air kecil, tapi di kamar kecil kami membuka contek. Membuka contekannya. Iya. Terus kalian ketahuan sama pengawas? Iya, Bu. Kami mengaku salah. Melianti? Iya. Jadi ketahuan melihat contekan. Iya. Baiklah ya. Sebenarnya tidak apa-apa ya. Melihat contekan itu, berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Saya juga pernah menyontek dulu ketika masuk usia kamu di bangku SMP, di bangku sekolah. Saya juga pernah melakukan hal seperti ini, pernah menyontek. Dan saya punya alasan untuk melakukannya. Dan saya yakin pasti kalian juga punya alasan untuk melakukan hal ini, melakukan menyontek. Iya. Iya, Bu. Kira-kira apa alasannya? Iya, Bu. Kami ingin memperoleh nilai yang lebih bagus dari semester yang lalu. Jadi bagus ya. Jadi ingin memperoleh nilai yang lebih bagus. Melianti juga. Iya, ingin memperoleh nilai yang lebih bagus. Itu saya paham. Jadi semua orang pasti ingin nilainya bagus. Kalian ingin menjadi yang terbaik kan? Iya, Bu. Iya, mau membanggakan orang tua dengan nilai-nilai baik yang telah kalian peroleh. Tapi apakah ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas, yang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Tidak, Bu. Tidak. Jadi tidak sesuai ya? Ya. Tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Jujur, bersikap sopan dan menghormati guru. Rizky? Jujur, bersikap sopan dan menghormati guru. Iya. Jadi ada 3 keyakinan kelas yang kalian langgar ini. Pertama, jujur, ya. Menyontek itu tidak jujur ya. Ya. Iya. Yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Iya. Jadi itu 3 yang keyakinan kelas yang kalian sudah langgar. Pertanyaan Ibu lagi ini. Kalian ingin membanggakan orang tua ya? Iya, Bu. Jadi kalian ingin menjadi anak yang membanggakan orang tua dengan memperoleh nilai yang baik. Nah, kalau kalian ingin memperoleh nilai yang baik, apa yang seharusnya kalian lakukan? Kami harus belajar lebih giat lagi. Harus belajar lebih Giat. giat lagi. Apakah hanya cara itu saja? Mengurangi bermain. Mengurangi bermain, apalagi? Membuka HP untuk mencari materi yang diajarkan Bapak Ibu guru. Iya, jadi kurangi bermain. Selain belajar lebih giat, kurangi bermain. Gunakan HP untuk mencari materi. Masih ada lagi? Ada, Bu. Iya. Apalagi? Kami akan berdiskusi dengan teman yang sudah paham dan bertanya
kepada guru ketika kami tidak bisa menyelesaikan tugas kami. Iya. Jadi di samping harus lebih giat belajar, kurangi bermain, cari materi-materi di HP, gunakan itu Androidnya ya, HP-nya. Ya, Kemudian kalau masih tidak paham, cari teman yang sudah mengerti materinya, kemudian berdiskusi dengan mereka. Iya. Bagus ya. Jadi kalau nanti kalian sudah mengerti atau ada kendala, ibu siap membantu. Datang sama ibu ya. ya, Ya, ibu siap membantu. Jadi bagus sekali kalian sudah mengerti. Ya mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang lagi. Ya, ini yang pertama dan terakhir. Jadi terima kasih kalian berdua sudah mau datang di sini. Kita cari solusi sama-sama. Bagaimana perasaannya setelah ini? Senang. Jadi saya ingatkan kembali, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Silahkan kalian kembali ke kelas, lanjut belajarnya, ya, lanjut belajarnya. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua, ya. Oke, jadi sekira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Adli. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Ya, Bu. Saya tadi tidak sengaja ketiduran di dalam kelas. Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Saya tidak sengaja, saya ngantuk sehingga saya tidak dapat menahannya. Untuk sampai ketiduran. Ya. Ada lagi? Saya minta maaf, Bu. Saya salah. Saya main game sampai jam 12 malam. Main game sampai jam 12 Malam. malam. Jadi main game begini, saya paham. Main game itu adalah aktivitas yang sangat menyenangkan. Dan kadang-kadang juga di waktu-waktu senggang saya juga sering melakukan itu. Saya sering main game. Tetapi ketika saya main game, saya tetap ingat waktu. Ya. Jadi saya tetap ingat waktu. Nah, coba diingat-ingat apa kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Saya harus bisa bertanggung jawab dengan diri saya sendiri dan terutama untuk sekolah saya. Bertanggung jawab. Diri saya sendiri. Adakah hal lain yang belum kamu penuhi tentang kesepakatan ini? Ya, Bu. Saya harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk bagi diri saya sendiri. Jadi harus bisa memilih yang baik ya dan yang buruk ya. Jadi mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika kamu lakukan apa yang kamu lakukan tadi di kelas, apakah menurut kamu itu baik? Tidak baik, Bu. Tidak baik. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk mencegah hal itu terjadi kembali? Saya akan mengusahakan untuk tidur tepat waktu dan tidak bermain game terlalu malam. Bagus. Ada lagi yang mau dilakukan? Saya akan menyimpan HP saya di kamar tim saya setelah jam 9 malam. Jadi tidur tepat waktu, kemudian tidak main game sampai larut malam. Kalau sudah jam 9, Saya akan menyimpan HP saya di kamar itu. simpan itu HP supaya tidak dipakai. Ya. Oke, jadi bagus sekali ya. Jadi kalau kamu lakukan dengan konsisten, kamu pasti berhasil. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Adli ya? Jadi Adli, tapi Ibu ingatkan sekali lagi konsekuensi, dan kalau kamu konsekuen kamu pasti bisa. Insya Allah ya, kamu pasti bisa. Ibu bangga kalau kamu bisa konsekuen dengan apa yang sudah kamu sampaikan. Ya? Jadi saya kira masalah kita ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian seperti tadi ya. Tidak terulang. Silahkan kembali ke kelas untuk belajar bersama teman-teman ya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh Ibu Siti Hariksa dalam menangani pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami merasa sangat senang dan tidak tertekan karena beliau tidak menghukum dan menvonis sebagai siswa yang nakal.
tetapi melakukan restitusi kepada kami sehingga kami bisa menemukan solusi dari pelanggaran yang telah kami lakukan dan menyadarkan kami bahwa pelanggaran yang kami lakukan tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Ibu atas pencerahan dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin saya hanya ini sharing saja Ibu mengenai hukuman tadi. Posisi guru ketika siswa melakukan kesalahan. Dari pengalaman saya selama ini Bu, dari 5 posisi tadi itu semuanya dibutuhkan. Semuanya dibutuhkan karena bergantung kepada siswa siapa yang kita hadapi. Saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa menempatkan diri sebagai guru, sebagai penghukum itu untuk jangka waktu singkat memang kita tidak bisa untuk jangka waktu singkat kita bisa merasakan manfaatnya bahwa dia tidak akan mengulangi, tetapi bukan dalam waktu yang lama. Tetapi Ibu, untuk usia anak sekolah kita yang SMP menunggu dia untuk sadar akan apa yang dia lakukan, sementara kita dikejar dengan materi, kita dikejar dengan waktu bahwasannya kita tidak menghadapi seterusnya seperti itu, maka kalau menurut saya, saya simpulkan saja Ibu bahwasannya semua ini diperlukan tergantung dari di mana anak itu berada, bagaimana kondisi anak itu. Kemudian hal seperti ini juga Ibu kembali kepada, kalau menurut saya, bagaimana kemampuan kita membangun pemahaman kepada anak itu bahwasanya dampak daripada kesalahan yang dia lakukan atau manfaat dari hukuman yang kita berikan itu ini arahnya ke depan. Jadi dia tidak menerima secara sepihak saja, dia berpikir bahwa guruku menghukum saya karena saya seperti ini. Tetapi perlu juga pemahaman untuk dia bahwasanya ini manfaatnya dan resikonya bagi teman-temannya kalau dia tidak dihukum dengan kondisi seperti itu, jelas akan kemungkinan besar ada temannya yang akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi itu saja Ibu, sekedar sharing. Berikutnya, memang kalau bukan dari dalam diri anak itu sifatnya lemah, tetapi kembali kita dengan waktu yang kita siapkan, sehingga seorang dosen yang pernah mengajar saya waktu di klub sertifikasi yang lalu mengungkapkan juga hal yang seperti ini. Saya menanyakan bagaimana posisi kita yang pasti Bu, memang sulit, kita tidak bisa kita mengukur sekarang bahwa langkah ini yang saya lakukan akan berhasil. Tapi yang saya luruskan saja niat saya pada saat menghukum anak kalau ada yang melanggar melakukan kesalahan, bahwa ini niat kita ikhlas ingin memperbaikinya, bukan karena benci, bukan karena marah, apalagi disertai dengan dendam. Itu saja Ibu, kembali kepada niat kita menghukum kepada anak. Itu saja saya pikir, hanya sekedar sharing Ibu atas apa yang Ibu sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ros. Mungkin ada tambahan dari Ibu CGP atau karena sharing tidak perlu dijawab? Ada tambahan? Ada umpan balik? Oke, terima kasih. Jadi terima kasih atas tanggapan yang diberikan, sebuah masukan, dan saya pun mengatakan bahwa memang pada akhirnya posisi penghukum ini mungkin suatu saat pasti kita akan lakukan. Jadi saya ingat ada dari Bapak Ki Hajar Dewantara, ada di bukunya saya pernah baca, salah satu cara supaya seseorang itu bisa
mengikuti apa yang kita perintahkan, bisa dengan bujuk rayu, bisa dengan pemaksaan, bahkan bisa saja dengan hukuman. Bisa, itu yang pernah saya baca. Tetapi di situ dicatatnya di bawah mengatakan bahwa untuk hukuman itu mungkin akan kita lakukan ketika tidak ada cara-cara yang lain. Jadi itu yang pernah saya baca. Kemudian ketika kita memberikan hukuman kepada siswa kita, mohon diperhatikan ada dampak yang bisa ditimbulkan pada siswa kita. Jadi kembali saya ingatkan kembali kita pada materi bahwa ketika siswa itu diberikan hukuman, ada anak-anak yang tidak siap dengan hukumannya, ada yang tidak siap. Nah, di sini sebenarnya kalau menurut saya sama dengan Ibu Ros sebenarnya. Posisi-posisi ini sama bisa kita lakukan semua. Cuma itu tadi karena kami hanya mendiseminasikan, dan pada saat ruang kolaborasi juga pernah saya tanyakan, Ibu, bagaimana kalau tapi saya di posisi teman, bagaimana kalau misalnya saya ambil posisi teman, karena biasanya pada posisi teman anak-anak lebih mudah untuk diarahkan. Jadi bagaimana kalau saya pilih posisi teman? Nah, kalau saya pilih posisi teman, apa bedanya dengan posisi penghukum? Ya, sama-sama berada di kondisi tidak ideal. Ya, jadi sama-sama berada pada kondisi yang tidak ideal. Tapi ketika berada di posisi penghukum, biasanya ada anak-anak yang tidak siap untuk dihukum. Tidak semua ya, tetapi ada. Nah, diingat kembali dampaknya bahwa bisa saja anak ini akan melampiaskan emosi negatifnya dalam bentuk perusakan pada fasilitas sekolah. Itu yang kita hindari. Tetapi kalau memang ini bisa menjadi pintu masuk kita untuk menanamkan disiplin dari dalam dirinya sendiri, kenapa tidak? Ya. Jadi itulah tadi hasil diseminasi yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.